Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran terpadu. Nah, sebelum memasuki apa itu pembelajaran terpadu, kita terlebih dahulu mengetahui hakikat dari pembelajaran terpadu. Nah, hakikat dari pembelajaran terpadu ini merupakan suatu sistem pembelajaran yang dapat memungkinkan siswa secara aktif, secara individual maupun secara kelompok untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep secara holistik, bermakna, dan otentik. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian pembelajaran terpadu. Nah, pengertian pembelajaran terpadu ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memadukan atau mengaitkan suatu pokok bahasan menjadi satu, yang berkaitan untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Kemudian, yang ketiga, latar belakang dari pembelajaran terpadu. Nah, latar belakang dari pembelajaran terpadu ini merupakan berawal dari pengembangan skema-skema pengetahuan yang ada di dalam diri siswa, di mana dikembangkan untuk menciptakan pembelajaran yang di dalamnya siswa dapat secara aktif dalam proses pembelajarannya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada karakteristik dari pembelajaran terpadu. Nah, karakteristik dalam pembelajaran terpadu ini yang akan saya jelaskan itu ada 5. Yang pertama, di sini berpusat kepada siswa, di mana hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih baik, di mana menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Kemudian, memberi pengalaman langsung pada anak. Nah, dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan kepada sesuatu yang nyata, di mana sebagai dasar untuk memahami hal-hal baru, hal-hal yang lebih abstrak. Kemudian yang ketiga, pemisahan muatan mata pelajarannya tidak begitu jelas. Karena kenapa? Fokus pembelajarannya diarahkan kepada pembahasan yang berkaitan dengan kehidupan nyata siswa. Kemudian yang keempat, bersifat luas atau fleksibel, di mana di sini guru mengaitkan dan memadukan bahan ajar dari berbagai muatan-muatan mata pelajaran. Kemudian yang terakhir, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan bagi peserta didik. Nah, kemudian ada materi dari tujuan dan fungsi pembelajaran terpadu. Nah, di sini tujuan dan fungsi dari pembelajaran terpadu ini mudah memusatkan perhatian siswa pada satu tema atau topik tertentu. Kemudian di sini mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dan tema yang sama. Kemudian memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran yang lebih mendalam. Kemudian lebih bergairah belajar karena mereka dapat belajar dalam situasi yang nyata. Kemudian yang terakhir, lebih merasakan manfaat dan makna-makna belajar karena materi yang diajarkan dalam konteksnya yang jelas. Nah, kemudian materi yang kelima itu ada landasan dari pembelajaran terpadu. Nah, landasan pembelajaran terpadu ini ada 3. Landasan yang pertama itu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan psikologis. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis ini terbagi menjadi 3 aliran. Yang pertama, aliran progresivisme, di mana aliran progresivisme ini di dalamnya terdapat mengenai pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan kepada siswa, dan memperhatikan pengalaman siswa. Kemudian di aliran konstruktivisme, di mana pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari guru kepada siswa, tetapi harus diinterpretasikan oleh siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, aliran humanisme, di mana di sini kita dapat melihat siswa dari segi keunikan atau kekhasan siswa, potensinya, dan motivasi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, kemudian ada landasan yuridis. Nah, di landasan yuridis ini ada 3 undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, di mana undang-undang ini berisi mengenai perlindungan anak, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat bakatnya, pasal 9. Kemudian, yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional, di mana setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian, yang ketiga,
Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum. Kemudian yang ketiga itu ada landasan psikologis. Nah, di landasan psikologis ini ada dua. Psikologi perkembangan peserta didik, di mana di sini menentukan isi atau materi pembelajaran tematik dengan tahap perkembangan dari peserta didik. Kemudian yang kedua ada psikologi belajar, di mana kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa dapat mempelajarinya. Nah, kemudian materi terakhir itu ada model-model pembelajaran terpadu. Nah, model yang pertama yaitu model fragmented, di mana model fragmented merupakan suatu pendekatan pembelajaran, belajar mengajar, suatu pelajaran yang utuh, yang mengaitkan dengan mata pelajaran. Kemudian yang kedua, model connect, di mana model connect merupakan pendekatan model yang terletak pada adanya integrasi inter bidang studi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, model nest, di mana pemanduan berbagai bentuk pengajaran konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Contohnya, pada jam-jam tertentu, seorang guru dapat memfokuskan pemahamannya terhadap siswa. Model sequence. Nah, di mana model sequence ini merupakan model-model pemanduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Contohnya, dalam jam bersamaan dapat dipadukan dengan materi lain. Nah, kemudian model kelima itu ada model share, di mana model share ini merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Kemudian yang keenam ada model web, di mana model web ini merupakan tema yang dapat mengikat kegiatan pembelajaran, baik pelajaran tertentu atau lintas mata pelajaran. Kemudian yang ketujuh, model 3D. Nah, model 3D ini merupakan model pemanduan dalam bentuk keterampilan. Kemudian yang kedelapan, model integrate, di mana model integrate ini merupakan pemanduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Kemudian yang kesembilan itu ada model immerse, di mana model immerse ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan untuk menghubungkan dengan medan pemakainya. Kemudian yang terakhir itu ada model network. Nah, di mana model network ini merupakan model pemanduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi bentuk pemecahan masalah. Nah, mungkin itu materi mengenai konsep pembelajaran terpadu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.